Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qudri Azizi, biasa dipanggil Qodri atau Rias, dari kelas D Prodi Ekonomi Syariah YIN Madura. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu 3 pokok kandungan dalam Islam. Yang pertama yaitu akidah. Akidah adalah keyakinan ataupun kepercayaan kita terhadap sesuatu, atau dalam kalimat lain, bagaimana kita mempercayai sesuatu itu dalam menjalankan kehidupan sehari. Contohnya, kita sebagai umat muslim pasti percaya dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan itu 100% harus kita yakini sebagai umat muslim. Yang kedua, yakni syariah. Syariah adalah hukum yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Baik itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama manusia, ataupun hablum minallah, hablum minan nas, dan hubungan kita dengan alam sekitar. Ketiga, yaitu akhlak. Akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang artinya budi pekerti, perangai, ataupun tingkah laku. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Artinya, segala hal yang ada pada diri kita, baik itu tingkah laku kita, cara kita bertutur kata, ataupun yang lain sebagainya, itu adalah akhlak. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari akhlak. Tentunya kita pasti tahu ya, bahwa tujuan mempelajari akhlak itu bukan hanya sekedar mencari salah dan benar, namun kita juga harus mengetahui baik dan buruknya. Sehingga ketika kita sudah mempelajari tentang akhlak, itu insya Allah dan besar kemungkinan otomatis itu akan berpengaruh pada diri kita sendiri. Yang awalnya kita tidak tahu bagaimana bersikap, contohnya bersikap kepada guru, bersikap kepada yang lebih dewasa, yang lebih muda, kita menjadi lebih tahu. Dan kita dapat lebih mengontrol diri kita sendiri dalam bertingkah laku. Seperti itu. Karena semakin tinggi kewawasan kita, semakin tahu kita akan sesuatu, bukan berarti kita semakin congkak, akan tetapi kita harus menerapkan apa yang kita peroleh, utamanya dalam segi akhlakul karimah kita. Jadi kita harus sering berintrospeksi diri agar bisa lebih hidup manusiawi. Lalu, bagaimana ciri-ciri akhlak? Ada beberapa ciri-ciri akhlak yang akan saya bahas di sini. Yakni yang pertama, baik dan ikhtiari. Di mana hal ini merupakan suatu usaha ataupun ikhtiar kita sebagai makhluk Allah, bagaimana kita berakhlakul karimah yang baik. Selanjutnya adalah benar. Benar dalam hal ini adalah hal yang kita lakukan itu kita yakini bahwa itu adalah suatu yang benar menurut kita pribadi. Yang ketiga adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini adalah bukti ataupun ciri-ciri akhlak yang mungkin sangat penting. Bagaimana kita melihat seseorang ataupun kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita berperilaku itu secara ikhlas, tidak mengharapkan pujian orang lain,
tidak mengharapkan belas kasihan orang lain ataupun apresiasi dari orang lain, tapi murni karena kita, yaitu kita, seperti itu. Dan yang terakhir adalah istiqomah. Nah, bagaimana kita melihat diri kita sendiri ataupun orang lain itu melakukan sesuatu secara istiqomah. Biasanya ada orang yang berperilaku itu hanya mengharapkan pujian ataupun apresiasi dari orang lain. Namun ketika kita sudah terbiasa melakukannya, maka orang itu akan menilai, oh itu adalah anak kita, itu adalah tabiat kita, itu adalah karakteristik kita. Maka istiqomah ini tidak dapat dimanipulasi. Selanjutnya adalah ruang lingkup akhlak. Ada beberapa yang saya bahas, di antaranya yaitu yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini harus kita ketahui, mengingat kita setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari meminta dan berdoa serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu tata caranya yang baik dan bagaimana, dan agar kita bisa lebih khusyuk dan lebih terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita itu menghargai diri kita sendiri, bagaimana cara kita memperlakukan diri kita agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Karena jikalau kita tidak dapat mengontrol diri kita sendiri, maka hal yang mungkin tidak kita inginkan itu akan terjadi. Seperti itu. Yang ketiga adalah akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada keluarga ini meliputi kepada saudara, kepada kakak, adik, ataupun yang paling penting adalah kepada orang tua. Karena sebagaimana kita ketahui, orang tua kita adalah pintu sukses kita, pintu berkat kita di dunia, pintu rahmat kita di dunia, dan pintu ridho Allah di dunia. Di sini akan memberikan contoh ya, bagaimana kita berangkat sekolah ataupun kuliah, bagaimana kita izin kepada orang tua kita, bagaimana kita berperilaku kepada orang tua kita, seperti ini. Selanjutnya adalah akhlak kita kepada tetangga kita. Ini mungkin hal yang harus kita ketahui, karena tetangga merupakan keluarga selain keluarga kita sendiri, seperti itu. Ketika kita terjadi ataupun tertimpa musibah, tapi semoga tidak ya, yang menolong kita itu siapa? Selain Allah SWT. Ketika kita punya hajat, ketika kita punya keperluan, ketika kita punya suatu hal yang penting, kita minta pertolongan kepada siapa? Tentunya kepada tetangga, bukan? Oleh karena itu, akhlak kepada tetangga itu sangat dibutuhkan. Bukan hanya kita sekedar nyinyir, sekedar membanding-bandingkan, sekedar merendahkan ataupun apapun itu, kan, tetapi sebisa mungkin kita itu hidup rukun dan damai dengan tetangga kita, agar hidup lebih aman, damai, dan sentosa. Selanjutnya, akhlak kepemimpinan. Nah, ini bagi calon-calon pemimpin. Namun setiap diri kita ini adalah seorang pemimpin, dan nanti kita akan dipertanggungjawabkan bagaimana kita memimpin hidup kita sendiri. Semua manusia di muka bumi ini adalah pemimpin. Tetapi kita akan membahas sesuatu yang lebih konteks ya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus tahu bagaimana menjadi leader yang baik dan benar. Seperti itu. Karena semua hal di bawah pemimpin ini akan baik ketika pemimpinnya baik.
dan akan buruk ketika pemimpinnya buruk. Selanjutnya adalah akhlak kepada lingkungan dan alam sekitar. Tentunya lingkungan ini adalah hal yang juga penting. Karena kenapa? Kita hidup di alam, kita hidup di dunia, kita hidup memerlukan alam sekitar. Contohnya, jika tidak ada air yang bersih, kita mau minum apa? Kita mau mandi apa? Jika tidak ada udara yang segar, oksigen dari tumbuhan, kita mau menghirup udara dari apa? Seperti itu. Ketika kita membuang sampah sembarangan, lalu ekosistem menjadi terganggu, lalu kebutuhan kita, sandang, pangan, papan, dan sebagainya, itu menjadi terhambat, siapa yang rugi? Tentunya juga kita sebagai manusia, bukan? Yang sama-sama numpang hidup di bumi ini, harusnya kita juga harus melestarikan alam dan bertingkah laku yang baik terhadap alam kita sendiri. Ini adalah beberapa contoh ya, bagaimana seseorang membuang sampah sembarangan, seorang yang melakukan penghijauan, itu tentunya beda, efeknya itu beda. Ketika orang membuang sampah sembarangan, itu efeknya pasti negatif. Dan tentunya itu akan berbeda ketika kita melakukan penghijauan ataupun reboisasi. Dampaknya itu pasti positif, baik itu untuk diri kita sebagai manusia dan untuk alam itu sendiri yang kita tempati sejauh ini. Lalu poin terakhir, yakni sumber akhlak. Tentunya kita ketahui semua ya, sumber akhlak yang pertama itu adalah Al-Quran, di mana segala hukum ada di sana. Yang kedua adalah hadis. Al-Quran dan hadis ini sudah sejak lama kita yakini ya, itu merupakan petunjuk yang benar bagi kehidupan. Yang ketiga adalah akal. Tentunya kita dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan sebaik mungkin. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sesuatu, haruslah menggunakan akal. Seperti itu. Selanjutnya adalah naluri. Kita juga sebagai manusia pasti dikaruniai sebuah naluri. Naluri dalam tanda kutip itu hal yang baik. Bagaimana kita ingin menolong seseorang, bagaimana kita ingin memakmurkan anak yatim, memakmurkan orang miskin, ataupun membantu hal yang lain yang ada di muka bumi ini. Namun kita kalah ke apa? Kita kalah dengan nafsu kita. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang 3 unsur kandungan pokok dalam Islam. Apabila ada kesalahan, kekurangan ataupun tingkah laku saya yang kurang, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya Muhammad Kodrizi izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.